Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Ahmad Prasetyo Robani dan di sini mungkin saya izin dulu terlebih dahulu akan menjelaskan terkait dengan VAR. Jadi sebenarnya VAR itu apa sih? Dan bagaimana caranya nanti saya akan ini ya apa namanya eh, akan memproyeksikan sebenarnya apa namanya data-data VAR, bagaimana cara olah data VAR. Jadi VAR itu sebenarnya value at risk atau mungkin yang simpelnya itu terkait dengan alat pengukur resiko yang menyatakan seberapa besar potensi kerugian maksimum dari suatu investasi atau portofolio dalam kondisi pasar normal selama beberapa periode waktu tertentu. Contohnya, misal gimana ya contohnya misal portofolio ini memiliki VAR 1 juta rupiah selama 1 hari ke depan dengan tingkat kepercayaan bisa mencapai mungkin 80 sampai 100% seperti itu. Berarti intinya adalah ada 80% keyakinan bahwa kerugian tidak akan lebih 1 juta dalam 1 hari. Nah, itu yang kita sebut dengan VAR. Lalu VAR ini sebenarnya biasa digunakan oleh beberapa ini ya apa namanya fund manager kayak manajer risiko, investor, regulator dan lain-lain pasti pakai VAR lah. Terus kapan kita gunainnya ya tentu kalau misalnya kita mau analyze something itu pasti pakai VAR. Soal portofolio atau mungkin saham, obligasi, or maybe beberapa pasar uang gitu itu juga pakai VAR gitu kan. So kita langsung aja lanjut ke ininya ya. Langsung saja kita lanjut ke demonstrasinya. Di sini saya akan share screen dulu, tapi kayaknya pas share screen saya akan off cam ya, takut nge-lag jujur. Jadi mohon maaf. Wait, wait. Nah, ini saya udah bikin. Oke, udah kelihatan belum, belum, belum. Eh, belum. Oh, oke, oke, udah kelihatan ya. Oke, jadi pertama di sini sudah saya apa namanya udah saya apa namanya berikan rumusnya ya karena emang rumusnya cukup rumit jadi kalau misalkan saya harus tulis satu-satu saya rasa eh, saya rasa akan cukup memakan waktu jadi langsung saya tulis. Nah di sini ini juga udah saya ini ya di awal sebenarnya kita bisa langsung run aja ini package-nya karena ini package yang perlu di download. Karena kalau ini nggak di download nanti dia malah apa ya nggak bisa ya nggak bisa di apa namanya demonstrasi karena nggak di download karena emang perlu ada package yang di download gitu. Selanjutnya simple kita tinggal langsung aja import dataset guys bisa seperti biasa import dataset terus kita cari datasetnya tadi udah saya download oke data demo var ya di sini cuma kita ganti di sininya pakai it's okay data demo var aja langsung. Oh, belum. Retrieving previous data, import. Oke, oke, oke. Next, kita akan hapus dulu ininya apa namanya tanggal dan lain-lainnya. Lalu setelah itu kita akan running aja di sini, guys. Ini nanti ada tes data ya di sini ada tes data bisa dilihat juga ya teman-teman. Udah hapus, udah terhapus tinggal LN Money sama LNM1 beres. Selanjutnya, di sini kita akan lihat apa? Di sini selanjutnya kita akan langsung lihat terkait dengan plotnya ya teman-teman. Plotnya. Nah ini plotnya ya guys dari data yang tadi sudah saya apa namanya saya kasih tadi datanya. Setelah lihat plotnya, ini plotnya udah jelas. Selanjutnya kita akan download package lagi ya. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita akan menguji apa? Kita akan menguji stasionaritas dari masing-masing variabel ya. Ada Imani dan M1. Kita tes dulu. Ini kalau di pada nol, pada level, sorry kok pada nol, apakah sudah p-value di level masih lebih dari 0,05 yang dimana berarti belum stasioner ya. Berarti kita harus apa? Harus different lagi. Difference-nya. Kita lihat difference-nya seperti apa. First different. Nah, p-value-nya 0,01 berarti apa? Berarti dia sudah apa namanya? Di first different ya guys ya. Stasioner di first different. Jadi kita lanjut ke variabel selanjutnya. Ini di level ya guys. Kita lihat di level, kita run. Oke, balik back again guys 0, segini p-value-nya berarti belum stasioner dan kita perlu ini lagi cek stasionaritas di first difference.
Ah, diverse difference dia 0,01 berarti sudah apa? Sudah ini ya. Sudah apa namanya? Sudah stasioner ya, guys. Ini juga kita download dulu. Lalu selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman kita bisa dilihat di sini. Ini satu hal yang cukup esensial sebenarnya setelah di running Fire Select, setelah download dari Urka dan First dari untuk package-nya tentunya. Di sini IC, HQ, SC dan FPE cukup berbeda ya, cukup terdiverse. Ada yang 7, ada yang satu, ada yang satu, ada yang 6. Berarti untuk lag-nya ini masih belum tentu satu, 7 atau 6. Seperti itu. Lag optimalnya itu belum tentu lag optimalnya di mana. Tapi nggak apa-apa. Setelah ini kita akan langsung coba lagi ya. Baik, selanjutnya kita akan mengestimasi VAR-nya ya teman-teman selanjutnya. Nah, nah di sini teman-teman, ini kenapa satu? Sebenarnya P ini adalah lag ya. Kenapa saya taruhnya di sini satu? Karena di sini yang dominan satu ya teman-teman. Yang lain 7 dan 6 mungkin bisa dikatakan cukup minor dan tidak sedominan satu. Makanya di sini saya gunakan satu. Jadi kita akan run. Oke, di sini sudah keluar ya teman-teman. Oke. Nah, ini di sini udah muncul ya teman-teman ya dari tadi yang sudah kita running. Setelah di running, kita bisa lihat di sini. Nah, ini berarti Len Imani kita bisa katakan tidak signifikan yang berarti sorry, wait guys. Berarti hmm, oke, sorry guys. Jadi bisa dijelaskan di sini bahwa Imani sangat bergantung atau berpengaruh signifikan kepada M1 teman-teman. Di sini kita lihat dari nilai yang didapatkan di sini dari dua estimate coefficient for equation di ln Imani sama ln underscore M1 seperti itu, teman-teman. Nah, ini karena I1 juga teman-teman, berarti Len Imani memiliki hal yang signifikan untuk diri sendiri, tapi Len M1 tidak memiliki signifikansi atas dirinya sendiri, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan cek apa? Cek kestabilannya teman-teman. Kita sudah sesuaikan dengan lag yang tadi ya, P-nya sama dengan satu. Kita lihat yang dominan. So, words far. Nah, hasilnya ini nilai akarnya ada yang lebih dari satu. Berarti nilai VAR bisa kita katakan, sorry, nilai akar VAR semuanya kurang dari satu. Berarti ini udah cukup stabil ya teman-teman. Bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya kita akan uji ke integrasi. Namanya mungkin kalau teman-teman dulu belajar di kelas juga namanya Johansson test ya teman-teman. Iya. Jadi kenapa kaknya di sini dua, yaitu jumlah like yang disarankan tadi, atau mungkin saya bisa katakan sebagai yang dominan, saya tambahin satu, seperti itu. Nah,
Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ada satu kointegrasi yang berarti Lin Imani dengan Lin M1 memiliki hubungan jangka panjang ya teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba estimasi ulang model VAR, guys. Setelah estimasi ulang, kita akan cek untuk korelasinya lagi ya, guys ya. Wait, eh, selanjutnya kita akan, sorry guys, kita akan cek lagi autokorelasinya 0,1282. Berarti bisa katakan sebagai tidak ada korelasi dan bagus seperti itu. Lalu kita lanjut dengan normalitas. Nah, p-value-nya 0,7298. Berarti kita bisa katakan sebagai apa namanya? Ini ya guys ya. Bisa katakan sebagai signifikan, berarti residualnya tidak normal. Kenapa? Karena terlalu kecil gitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan cek heteroskedastisitas. Eh, nah, seperti ini. P-value-nya berarti kita bisa katakan sebagai tidak signifikan. Berarti dapat diasumsikan bahwa tidak ada bukti yang signifikan atau mungkin tidak ada validitas untuk data ini menolak k nol. Seperti itu, teman-teman. Saja kita akan cek kestabilan akar karakteristik ya, teman-teman. Oke, ini juga bisa kita lihat plotnya, teman-teman ya. Dari model VAR yang udah saya apa namanya berikan. Nah, jadi maksudnya plot ini apa sih guys? Jadi sebenarnya plot ini yang dimaksud oleh plot ini adalah menunjukkan akar polimonial ya dan sumbu vertikal memberikan apa ya tadi modul ya teman-teman ya seperti itu. Oke, ini sorry saya ganti dulu. Ini skor Imani ya teman-teman. Kita ubah dulu ala Imani. Kita hapus dulu. Imani ini juga kita ubah dulu jadi LN underscore M1. Oke, tadi yang saya jelaskan lagi teman-teman plotnya di sini bahwa menunjukkan bahwa angka satu polinomial dan di sini sumbu ini menjelaskan tentang modules. Jadi bisa mungkin disimpulkan bahwa plot ini merupakan model VAR apa namanya memenuhi syarat kestabilan ya teman-teman karena kita bisa lihat plotnya di sini seperti itu. Selanjutnya kita akan Granger test causality ya teman-teman. Kita langsung run aja semuanya ya. Sorry guys. Tes underscore Iman Imani tes underscore satu gitu ya. Oke. Ada
Sedikit error ya teman-teman, tapi it's okay. Kita coba langsung lanjut aja ke analis IRF. Oke, lanjut kita langsung aja lanjut ke IRF plot ya teman-teman, karena tadi ada sedikit masalah tapi nggak masalah. IRF impulse, oh sorry teman-teman, di sini kita ubah dulu jadi eh, ln underscore, oh, ya. ln underscore gimana sama ln underscore m1 ya teman-teman. Jadi kita langsung saja kita running. Oke, ref plot. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Plotnya di sini bahwa 98% bootstrapnya itu CI dan 100% 100-nya runs. Itu ya, guys. Lalu jadi yang dimaksud ini sebenarnya tuh apa sih gitu kan? Garis hitam di sini sebenarnya eh sebentar. Garis hitam ini tadi disebut dengan eh, nah, garis hitam ini kita sebut dengan solid line ya teman-teman, yang menunjukkan respon terhadap shock teman-teman, seperti itu. Dan juga eh, garis hitam ini sebenarnya bergerak tergantung kepada lonjakan, contoh Imani atau M1 menerima lonjakan yang positif ataupun negatif, seperti itu teman-teman. Selanjutnya forecast error nih yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini apa sih yang dimaksud? Ini sudah terakhir ya teman-teman ya. Nah, Nah, ini juga menunjukkan, jadi teman-teman di sini itu merupakan satu chart yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi kesalahan peramahan atau forecast error dari suatu variabel yang dijelaskan oleh guncangan terhadap dirinya sendiri atau mungkin apa namanya model lain atau mungkin juga VAR teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin eh, bisa kita lihat juga di sini yang atas ya, bahwa video ini memiliki dominasi di Imani, sedangkan di MM1 ini memiliki dominasi di M1. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.